Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab At-Tuhfatul Ushabiyah fi Tashil Matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Ushabi hafizahullah ta'ala. Di pertemuan pekan lalu kita telah selesai membahas tempat-tempat dhamma, bahwa dhamma menjadi alamat rofa pada berapa tempat? Pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, isim mufrad, jamak taksir, kemudian jamak nasalim dan fil mudhari yang tidak bersambung dengannya di akhirnya sesuatu apapun. Baik, masuk yang sahih atau yang mu'tal, selama tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Nah, dan ini sebenarnya ada di kitab hijaunya, di kitab birunya, panduannya itu ada. Hanya itu harus kita lompati. Kalau antum lihat di buku panduan ada yang anak-anak panah itu ada. Coba lihat di halaman berapa di situ, di buku panduannya. Itu ringkasannya sebenarnya ada di situ. Setelah alamat i'rab, iya, ada. Nah, di situ sudah ada ringkasannya. Dhamma terjadi pada berapa tempat? 4, yaitu isim mufrad, jamak taksir, kemudian jamak muannas sama sahih akhir dan mu'tal akhir yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Di bawah mungkin ada catatan kakinya, yaitu tidak bersambung dengan waw, alif dan ya mukhatabah, dan ditambah lagi dengan nun taukid dan nun niswah. Baik, sekarang beliau membahas tentang pengganti dhamma. Karena dimaklumi bahwa alamat rofa ada 4 alamat rofa: dhamma dan dia asli, alamat asalnya, kemudian waw, kemudian alif dan nun. Ya, sudah kita bahas alamat aslinya. Alamat asli ini ternyata kadang digantikan oleh alamat lain, yaitu waw, alif atau nun. Nah, pertama beliau bahas waw. Kapan waw itu menjadi alamat rafa? Beliau berkata rahimahullah, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari as-salim wa fil asma'i al-khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzul malin. Ini sudah kita terangkan ya pekan lalu. Jadi wawu menjadi tanda untuk rafa, untuk kalimat yang suatu kata yang rafa, i'rabnya rafa pada 2 tempat, yaitu pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Dan asmaul khamsah yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzul malin. Nah, jelas ya, hanya 2 saja. Beda dengan dhamma, dia terjadi pada 4 tempat. Kemudian aqul, siapa baca? Nah, bismillah. Qala syarih sallallahu ta'ala, aqulu lamma anha al-musannifu kalama ala dhammati ahasa yatakallamu ala ma yanubu anha muqaddiman al-wawa ala ghairiha wa dzakara annaha takunu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'aini. Baik, muqaddiman itu hal ya, al-wawa itu maf'ul bihinya. Maf'ul bih dari muqaddiman. Muqaddim itu isim fa'il, isim beramal-amalan fi'il. Jadi al-wawa maf'ul bih. Ini belum antum pelajari, sengaja saya sebutkan. Terus ahaduhuma jamu musakkar salim wa huwa kullu ismin dalla ala aktsara min isnaini
بزيادة في آخره صالح لتجريد عن هذه الزيادة واتق مثله عليه له يا سيدون وقوله تعالى فرح المخلفون فكل من السيدون والمخلفون جمع مسكر السالم لأنه اسم دل على أكثر من اثنين بسبب زيادة في آخره وهي الواو والنون في هذين المثلين مثالين والياء والنون في نحو رأيت السيدين ومررت بالسيدين صالح لتجريد أي التفريق فتقول سيد وسيد أي التفريق للتجريد أي التفريق التفريق فتقول سيد وسيد وسيد ومخلف 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 وصالح يكفي مثله عليه كما رأيت في هذين المثالين وكل من السيدون والمخلفون قائل مرفوع وعلامات رفعه الواو نيابة الضم نيابة عن الضمة لأنه جمع مسكر سالم والنون يود عن تنوين بالاسم المفرد وسمي هذا سمي هذا وسمي هذا الجمع سالما لسلامات مفرده من التكسير. طيب. قال الشارح الشيخ أحمد بن ثابت al-Mustabi hafizahullah, aqul, saya berkata bahwa lama anhal musannifu al-kalama anid dhammati, tatkala penulis rahimahullah menyelesaikan pembicaraan tentang dhamma, pembahasan tentang dhamma, maka beliau pun akhadha, mulai. Akhadha bermakna memulai, mulai yatakallamu ala ma yanubu anha, berbicara tentang hal-hal yang menggantikan dhamma. Setelah beliau membahas tentang alamat rafa yang pertama yaitu dhamma, maka beliau pun setelah itu mulai membahas tentang pengganti-pengganti dhamma. Muqaddimanil wawa ala ghairihi, dalam keadaan beliau mendahulukan waw, beliau mendahulukan penyebutan waw dibandingkan selainnya. Apa alasannya? Baik, beliau katakan fadzakara, atau tidak, beliau tidak sebutkan alasannya di sini. Fadzakara annaha takunu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'ain. Beliau pun menyebutkan bahwasanya waw itu menjadi tanda rafa untuk sebuah kalimat pada dua tempat. Tempat yang pertama, ahaduhuma jam'ul mudzakkar salim, jamu mudzakkar salim. Apa itu jamu mudzakkar salim? Beliau definisikan, walaupun mungkin kita sudah tahu. Kata beliau, kullu ismin wa huwa kullu ismin. Jamu mudzakkar salim itu adalah setiap isim dalla ala aktsara min isnaini bi ziyadatin fi akhirih. Setiap isim yang menunjukkan lebih dari dua. Isnain, lebih dari dua laki-laki. Kalau isnatain, perempuan. Ya, lebih dari dua laki-laki. Ciri-cirinya bi ziyadatin fi akhirih, dengan tambahan
di akhirnya. Dan ini kita sudah tahu ya, tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Nanti beliau akan jelaskan juga tambahan di syarah. Salihun litajridi an hadhihi ziyadah. Dan jam' mudzakkar salim ini salih, cocok ditajrid. Akan boleh sebutkan sebentar bahwa tajrid maksudnya tafriq, dipisah. Tajrid juga bermakna dikosongkan. Tambahan ini cocok untuk dikosongkan. Maksudnya kalau dihapus tambahannya, kembali ke mufradnya. Iya. Nah, ini mengeluarkan yang mulhaq. Kan ada mulhaq kemarin, dihapus waw dan nunnya, tidak kembali ke mufrad, atau dihapus ya dan nun. Kalau isim musanna dihapus alif dan nun, tidak kembali ke mufrad. Nah, kalau dia cocok dihapus, maka berarti dia adalah jam' mudzakkar salim. Wa atfu mithlihi alaihi, dan cocok, atau bisa dibaca wa atfi mithlihi alaihi, salihun, maksudnya cocok juga diatofkan semisalnya padanya. Paham ya? Jadi cocok dikosongkan tambahannya, kemudian diatofkan semisalnya padanya. Beliau contohkan sebentar, seperti misalnya Zaiduna, Ja'a Zaiduna. Ini Zaiduna telah datang orang-orang bernama Zaid. Berapa orang? Lebih dari dua. Ya kan? Berarti cocok kalau kita kosongkan waw dan nunnya, berarti Ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Ya kan? Mau lebih dari dua berapapun itu, yang penting lebih dari dua. Sama maknanya kan? Sama, kita katakan Ja'a Zaiduna dengan Ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Baik, sebentar kita lanjutkan penjelasan itu. Kata beliau, nahu Ja'a Zaiduna, telah datang Zaidun. Wa qawlihi ta'ala farihal mukhallafun. Fariha, gembira. Al-mukhallafun, orang-orang yang tertinggal. Maksudnya tertinggal dalam peperangan, tidak ikut perang. Ini di kisah perang Tabuk, orang-orang munafik. Fakullun minaz zaiduna wal mukhallafuna jam'u mudzakkarin salimun. Maka setiap dari kata zaiduna pada contoh tadi, begitu pula al-mukhallafuna pada contoh ayat, keduanya adalah jam'u mudzakkar salim. Kenapa? Li'annahu ismun dalla ala aktsar min itsnaini. Karena keduanya tadi adalah isim yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki. Ya, zaiduna lebih dari dua, mukhallafun lebih dari dua. Kenapa dia bisa bermakna lebih dari dua laki-laki? Sebabnya bisababi ziyadatin fi akhirih, disebabkan karena adanya tambahan di akhirnya. Apa itu tambahannya? Wahyal wawu wan nunu fi hadhil mithalain, fi hadaini mithalain, yaitu waw dan nun pada dua contoh tadi. Pada dua contoh tadi tambahannya apa? Waw dan nun, ya kan? Zaiduna waw dan nun, mukhallafuna waw dan nun. Wal ya wan nun, dan bisa juga ditambah dengan ya dan nun pada contoh berikut. Ra'aitu az-zaidina wa marartu bi zaidina. Ya kan? Kalau ini tambahannya apa? Ya dan nun. Wa salihun litajridi ayat tafriqi, dan cocok tajrid. Apa maksudnya tajrid? Ayat tafriq, dipisahkan. Dipisahkan itu dikosongkan, atau bisa juga bermakna dipisahkan itu sendiri. Maksudnya dipisahkan, dihapus, dikosongkan tambahannya, dihilangkan tambahannya. Kemudian az-zaiduna tadi yang terkumpul dalam satu kata dipisah.
Paham kan? Zaiduna satu kata untuk banyak orang. Bisa dipisah-pisah seperti ra'i itu atau mana tadi fatakul Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Jaa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Bisa dipisah-pisah. Satu tadinya Zaiduna satu kata banyak orang, mencakup banyak orang. Kalau di sini dipisah. Nah, ini sama artinya maksudnya. Salih. Wa mukhallafun wa mukhallafun wa mukhallafun. Dipisah. Tadinya mukhallafuna menjadi mukhallafun, fariha mukhallafun wa mukhallafun wa mukhallafun. Itu maknanya sama. Di sini kan 3, diatofkan 3 kali, berarti jama juga. Iya. Diatofkan 3 kali, berarti jama lebih dari 2 kan? Sama dengan jaa Zaiduna atau farihal mukhallafuna yang sebelum. Wasalihun li'atfi mithlihi alaihi, dan cocok diatofkan semisalnya padanya. Ya, sebagaimana kama ra'aita fi hadaini al-mithalain, sebagaimana engkau lihat pada 2 contoh ini. Itu contoh tadi. Jaa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun atau fariha mukhallafun wa mukhallafun wa mukhallafun. Jelas ini? Definisi dari jama' mudzakkar salim. Syaratnya dia kalau dikosongkan tambahannya itu tetap kembali ke mufradnya, kemudian diatofkan yang semisalnya padanya. Cocok diatofkan semisalnya padanya. Baik. Jadi kalau dikatakan jaa az-Zaiduna, ini sama saja kalau kita kosongkan tambahannya menjadi jaa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Sama maknanya. Jelas ya, ini lebih dari 2, ini pun lebih dari 2. Nah. Begitu pula yang al-mukhallafuna tadi. Kemudian kata beliau, fakullun, maka setiap dari az-Zaiduna, kata Zaiduna dan al-mukhallafun, fa'ilun marfu'un. Dia fa'il di rafa'. Jaa az-Zaiduna kan fa'il. Fariha al-mukhallafuna juga fa'il. Alamat rafanya wa alamat rafihi al-wawu niyabatan anid dhammati. Alamat rafanya adalah wawu niyabatan. Niyabatan itu maf'ul liajli, sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkar salim. Kenapa dia di rafa dengan dhammah? Karena dia jam'u mudzakkar salim. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Sementara nun yang antum lihat nun tadi kan tambahan wawu dan nun. Wawunya itu alamat rafa. Perhatikan, wawunya alamat rafa. Sementara nunnya apa? Nun iwad anit tanwin. Nun pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Maksudnya kalau isim mufrad ada tanwinnya, kalau jama' kan tidak ada lagi tanwinnya. Tanwinnya itu diganti dengan nun. Paham ya? Tanwinnya diganti dengan nun. Jadi kedudukan nun pada jama' mudzakkar salim, begitu pula pada isim musanna itu sebagai pengganti tanwin. Jelas ya? Sebagai pengganti tanwin. Jadi hukumnya mirip dengan tanwin. Mirip, tidak sama persis. Tidak sama persis, hanya mirip. Misalnya, kan isim mufrad Zaidun, ada tanwinnya. Jama' mudzakkar, jama' taksir ada tanwin, ada tanwinnya. Misalnya Zuyudun, ada tanwinnya. Jama' muannas ada tanwinnya atau tidak? Ada tanwinnya juga kalau tidak ada alif lamnya. Muslimatun. Ya. Isim musanna dan jama' mudzakkar salim tidak ada tanwinnya, tapi ada pengganti tanwin. Misalnya Zaidan, Zaidun. Hukumnya mirip dan tanwin. Misalnya kalau dia mudhof
hilang. Mudhof hilang, mudhof hilang. Semuanya hilang. Tapi ada perbedaannya. Kalau ada alif lamnya hilang, ada alif lamnya hilang, ada alif lamnya hilang. Kalau ini, kalau ada alif lamnya tidak hilang. Hah? Tidak hilang. Paham ya? Cuma itu bedanya. Hah? Iya. Tanwin iwad. An-nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Kenapa disebut jama yang selamat? Kata beliau alasannya wasumya hadzal jam'u saliman li salamati mufradihi min at-taksir. Jama ini disebut dengan jama mudzakkar salim, jama yang selamat karena selamat mufradnya dari perubahan. Taksir maksudnya taghyir, selamat dari perubahan. Ya kan? Lihat mufradnya. Ketika dijama tidak berubah bentuk mufradnya. Beda dengan jama taksir. Makanya jama taksir disebut jama taksir karena terjadi perubahan pada mufradnya, bentuknya sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Ada 6 bentuk perubahan. Ada 6 bentuk perubahan pada jama taksir. Berubah dari bentuk mufradnya. Baik, ini yang pertama, bahwa waw menjadi alamat rafa pada jama mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, al-mawdi' ats-tsani al-mawdi' ats-tsani asma'ul khamsatu wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa akhuka wa zumali wa misal awwali qawluka hadara abuka wa qawluhu ta'ala qala abuhu wa abuna sayfun kabir wa misal sani qawluka najaha abuka wa qawluhu ta'ala iz qala lahu ومثال الثالث قولك جاء أبوك بكسر الكاف كما سيأتي بيانه. ومثال الرابع قولك صدق أخوك. ومثال الخامس قولك زيد ذو مال أي صاحب مالك. وقوله تعالى والله ذو الفضل العظيم. فكل واحد من هذه الأسماء مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وما بعده min domirin atau ismin zahirin mudhafun ilaih. Baik. Tsumma qala hafizahullah al-mawdi' ats-tsani, tempat yang kedua yang dirafa dengan waw adalah al-asmaul khamsatu, isim-isim yang 5. Apa itu? Yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumali. Contoh yang pertama maksudnya abuka. Ingat ya, abuka ini mudhafun ilaihnya bisa diganti-ganti. Contohnya hadara abuka, ayahmu telah hadir, telah datang. Contoh lain qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, qala abuhum. Di situ hum, bukan abuka lagi. Mudhafun ilaihnya dirubah jadi apa? Hum. Berkata ayah mereka, ayahnya Yusuf. Wa abuna syekhun kabir. Di situ mudhafun ilaihnya na. Ayah kami adalah orang yang sudah renta. Jelas ya? Ini contoh untuk abu. Mau abuka pakai kaf, mau hum
pakai na, yang penting ada mudhafun ilaihi. Bagaimana akan datang syaratnya insyaallah. Wa misalus tsani, contoh yang kedua itu contoh kata akhu, qauluka ucapanmu najaha akhuka, saudaramu lulus, telah lulus atau berhasil. Contoh lain Allah berfirman idz qala lahum akhuhum, tatkala saudara mereka berkata kepada mereka. Di situ pakai hum, akhuhum. Jelas ya? Contoh yang ketiga, misalus salisi. Qauluka jaa hamuki. Ucapanmu telah datang hamuki. Iparmu. Bikasril kafi. Dengan dikasro kafnya, hamuki. Berarti iparnya istri, saudara kerabat suami. Kama sayati bayanuhu, akan datang sebagaimana akan datang penjelasannya. Ya. Beliau akan jelaskan sebentar bahwa hamuki bisa dibaca hamuki atau hamuka. Hanya saja yang paling sering digunakan untuk perempuan. Kemudian wa misalur rabi, contoh yang keempat, qauluka ucapanmu sadaqa fuka. Fuka mulutmu. Di sini kiasan ya, mulut maksudnya lisan, ucapan. Lisan atau ucapan. Sodako, jujur. Maksudnya kamu berkata jujur. Wa mithalul khamisi qauluka Zaidun dzu malin. Contoh yang kelima, ucapanmu Zaid dzu malin adalah dzu malin. Apa maknanya? Ai sahibu malin, yaitu pemilik harta, orang yang memiliki harta, orang kaya. Contoh lain Allah berfirman, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu maha memiliki keutamaan yang sangat agung. Perhatikan semuanya tadi, mulai dari abuka, akhuka, hamuki, kemudian fuka, dzumalin. Di contoh-contoh tadi, dzul fadlil azim, semuanya kata beliau faqulu wahidin min hadhil asma'i marfu'un. Setiap satu dari isim-isim ini semuanya marfu. Semua contoh tadi itu rafa. Iya. Semuanya rafa. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Ada yang fa'il, ada yang khobar, mubtada. Ada yang fa'il, ada yang khobar ya. Ada yang fa'il, ada yang khobar. Mana yang fa'il? Seperti hadara abuka, qala abuhum. Ada yang mubtada, wa abuna syekhun kabir, abuna. Ada juga yang khobar sebentar. Najaha akhuka, ini fa'il. Idz qala lahum akhuhum fa'il. Jaa hamuki fa'il. Sadaqafuka fa'il. Zaidun dzu malin. Dzu di situ khabar. Wallahu dzu fadlil azim, itu khabar juga. Jadi ada yang fa'il, ada yang mubtada, ada yang khabar. Nah, intinya semua marfu. Apa alamat rafa'nya? Kata beliau, alamat raf'ihi al-wawu niabatan anid dhammati. Alamat rafa'nya adalah wawu sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa dia alamat rafa'nya dhammah, wawu bukan dhammah? Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk dari asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf, dan namanya asmaul khamsah itu pasti mudhaf. Wa ma ba'dahu min dhamirin aw ismin dhahirin mudhafun ilaih. Dan apa saja kata yang setelahnya dia kan mudhaf. Berarti apa saja kata setelahnya akan menjadi apa? Mudhafun ilaih. Apakah itu dhamir atau isim dhahir? Atau isim dhahir ya? Lawan dari dhamir. Seperti tadi kaf, abuka, abuhum, abuna. Itu dhamir semua. Ada yang isim zahir seperti dzu malin. Ya kan? Malin kan isim zahir. Semuanya mudhafun ilaih. Mau dhamir mau bukan dhamir semuanya mudhafun ilaih. Kalau dia terletak setelah asmaul khamsah. Karena syaratnya sebentar akan disebutkan, dia pasti mudhaf. Asmaul khamsah pasti mudhaf. Kalau tidak mudhaf berarti tidak mungkin jadi asmaul khamsah. Paham ya? Baik.
Kemudian ayo. Qala syarah Rasulullah ta'ala wa qawluhu wa mungkin wa bitasril kafi lianna al-hama ismun bi'aqaidil zawji ala masyhurin wa qila ismun bi'aqaidil zawjati wa qila mustarakun bainahuma fahadihi aqwalun salasatun asbabuha inti al-qawli at-talithi al-qawlu at-talithu illa an illa anna itlaq bukan ittila itlaqah if'al atlaqa yutliqu itlaq ya sudah illa anna itlaqahu ala aqaribil zawji aksaru wallahu a'lam. Wallahu a'lamu Wallahu a'lam. alam. Isim tafdil ya, lebih tahu. Allah a'lam, lebih tahu. Terus Anti yustaratu liroqi hadhil asma'u hadhihi liroqi hadhil asma'il khamsati bil wawi surutun. Itu naibul fa'ilnya itu. Yustaratu li rafi hadhihi al-asma'il khamsati bil wawi syurutun. jami'iha wa syurutun bi ba'diha wa amma syurutu allati tustaratu fi jami'iha fa'arba'atu surutin. Tidak bisa jadi natu. Kalau surutun arba'ah boleh. Kalau arba'atu syurutin. Terus arba'atu syurutin wa hiya al-awwalu an takuna mufradatan khabarnya. At-tsani an takuna mukabbaratan at-tsalitsu an takuna mudhafatan ar-rabi'u an takuna idafatuha li ghairi ja'al Goir, setelah goir itu pasti jet. Mutakallim. Terus wa amma setelah amma. Setelah amma itu mubtada. Kalau isim setelah amma mubtada. Wa amma syurutu allati taktasu terus fasyarton
Basartoni Ahaduhuma kalimata Hah? Anna kalimatan Kalimata Anna kalimata fu. Hah? Apa? Siapa bunyi? Taib, anna kalimata fu yajibu an takuna khaliyatan minal mim. Wa thaniha anna kalimata dhu yajibu an takuna bimana sahibin. Bimana sahib. Taib. Walam yata'arrad al-musannifu rahimahullah li dzikri hadhihi syuruti iktifaan binutqi hadhihi al-asma'i mustawfiyatan li hadhihi syuruti. Kemudian kata beliau hafizahullah, dan ucapan Syekh yaitu Ibnu Jurrum di matan wahamuki, kan beliau katakan hamuki, salah satu asmaul khamsah adalah hamuki. Huwa bikasril kafi. Cara bacanya kata beliau dengan dikasroh kafnya. Kenapa? Li'annal hama ismun liaqaribiz zawji 'alal masyhur. Karena namanya alham itu adalah nama untuk kerabat suami. Kerabatnya apa? Suami. Ini menurut pendapat yang masyhur. Berarti harus dikasroh karena kerabatnya suami. Iparnya siapa? Iparnya istri. Makanya harus dikasroh kata beliau. Wakilah, tapi ada yang berpendapat lain. Ada juga yang berpendapat ismun liaqaribi zaujah, bahwa alham itu adalah nama untuk kerabat istri. Berarti boleh dibaca abuka menurut pendapat yang kedua. Ya kan? Hamuka. Bisa dibaca hamuka karena kerabatnya istri. Berarti iparnya suami. Kalau iparnya suami berarti bisa dikatakan hamuka karena yang diajak bicara suami. Di fathah kafnya. Paham ini? Kalau yang diajak bicara istri berarti si perempuan berarti hamuki, iparnya perempuan, perannya istri. Makanya dikasroh tadi. Kalau di sini kerabatnya istri berarti iparnya suami, makanya di fathah abu hamuka. Wakila, pendapat yang ketiga mustarakun bainahuma, bahwa alham itu bisa kerabat istri, bisa kerabat suami, diperserikatkan. Mustarak. Fahadhihi aqwalun thalatha. Kata beliau, hadhihi aqwalun thalathatun. Ini adalah 3 pendapat. Asahhuha indi, yang paling sahihnya di sisiku, yaitu menurut beliau Asy-Syarih Syekh Ahmad bin Thabit Al-Usabi, adalah al-qaulus tsalitsu. Pendapat yang kuatnya adalah pendapat yang ketiga. Menurut saya, kata beliau, yaitu boleh laki-laki, boleh kerabat laki-laki, boleh kerabat perempuan, boleh kerabat suami, boleh kerabat istri. Nah, karena itu boleh dibaca hamuki, boleh hamuka. Jelas ya? Walaupun memang kata beliau illa anna itlaqahu ala aqaribiz zauji aktsar. Hanya saja itlaqah, menggunakannya, memutlakannya sebagai aqaribiz zauj, kerabatnya suami, itu lebih sering. Paham? Maksudnya hamu itu lebih sering dipakai untuk kerabat suami, berarti iparnya siapa? Iparnya istri. Makanya seringnya dibaca hamuki. Dan sering didengar dibaca hamuki karena memang yang paling
sering digunakan pada kerabat suami. Wallahu a'lam. Jelas ya? Berarti ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan hanya hamuki saja di kasroh karena kerabat suami, ada yang hamuka karena kerabat istri, ada yang membolehkan dua-duanya. Mushtarakun bainahuma, dan ini pendapat yang kuat menurut pensyarah. Pendapat yang dua-duanya boleh dibaca hamuka atau hamuki. Ya, hanya saja yang dibaca hamuki itu lebih sering karena memang penggunaannya lebih sering pada ipar istri, yaitu kerabat suami. Jelas ya? Itu alhamdulillah. Allahu a'lam. Kemudian tambih. Beliau mengingatkan sebuah catatan penting yang harus diingatkan bahwa yushtaratu li raf'i hadhihi al-asma'i al-khamsati bil wawi syurutun fi jami'iha. Dipersyaratkan. Nah, ini majhul ya. Dipersyaratkan untuk rafanya asmaul khamsah ini dengan waw. Apa syaratnya? Syurutun, beberapa syarat. Syurut itu jamak taksir. Fi jami'iha, beberapa syarat pada seluruhnya. Asmaul khamsah kan ada berapa? 5. Ada 5. Asmaul khamsah ada 5. Dipersyaratkan pada seluruhnya, pada 5-5-nya maksudnya, fi jami'iha, itu beberapa syarat. Jadi ada syarat untuk seluruhnya, ada syarat untuk sebagian. Kata beliau wasyurutun fi ba'diha. Dan juga ada beberapa syarat, dipersyaratkan beberapa syarat pada sebagiannya. Berarti bukan pada 5-5-nya. Paham ya? Nah, beliau rinci 2 syarat. Jadi ada syarat khas, ada syarat yang khusus pada sebagian, dan ada syarat am, syarat yang umum untuk semuanya. Nah, beliau sebutkan syarat umum dulu. Fama syurutu allati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. Adapun syarat yang dipersyaratkan pada seluruhnya, maksudnya pada 5-5-nya, maka ada 4 syarat. Apa itu syarat untuk semuanya? Pertama, namanya asmaul khamsah antakuna mufradatan. Harus dia, siapa dia? Asmaul khamsah. Dia itu mufradah, harus mufrad. Asmaul khamsah harus mufrad. Paham ya? Dia harus mufrad. Berarti tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Dia harus mufrad. Baik. Misalnya abu. Abu itu jamaknya apa? Musannanya apa? Musannanya abawani. Ya, abu musannanya abawani. Ah, ini abawani ini tidak bisa jadi asmaul khamsah. Tidak boleh untuk katakan abubuka. Tidak bisa jadi asmaul khamsah lagi. Dan kalau asmaul khamsah abu mufrad. Abu kan bisa. Kalau musannanya kan abawani. Kalau didofakan jadi abawaka kan bilang belumnya kalau didofa. Abawaka. Nah sekarang tadi irobnya apa tadi? Kalau abuka irobnya apa? Irobnya rofa, tanda rofanya apa? Wow. Kalau ini, kalau abawaka tanda rofanya sudah jadi alif. Beda kan? Beda. Nah, yang mufrad itu yang bisa jadi asmaul khamsah. Kalau sudah jadi musanna seperti ini ada alifnya, ada alif isnainnya, dia tidak bisa jadi asmaul khamsah. Bukan asmaul khamsah lagi namanya, tapi isim musanna. Isim musanna. Misalnya aba, jamaknya aba. Apa rofanya? Abauhum misalnya. Abauhum. Alamat rofanya bukan lagi waw, tapi do masalah sama dengan jamak taksir. Kembali ke jamak taksir. Paham ini? Syarat pertama dia harus mufrad. Semuanya. Mau abu, aku, kemudian hamu, fu, dan zumalin, semuanya harus mufrad.
Kemudian yang kedua, antakuna mufradatan tadi. Jadi isim takuna itu mudhof mustatir kembali ke asmaul khamsah ya. Antakuna mufradatan kan isim takun, isim kana kan. Dia mustatir takdirnya hiya kembali ke asmaul khamsah. Hendaknya asmaul khamsah itu mufradah. Jelas ya? Makanya tiba-tiba mufradatan sebagai khobar. Khobarnya dari takuna. Kan seharusnya dia merofa isim. Kalau anna sendiri? Anna. Apa? Kalau anna? An. Oh. An penasab fil mudhari. Kan kana itu merofa isim menasab khobar. Mana khobarnya mufradah. Tapi belum ada isimnya. Mustatir kembali ke asmaul khamsah. Asani, yang kedua, syarat kedua untuk semua asmaul khamsah, antakuna mukabbaratan. Hendaknya asmaul khamsah itu semuanya mukabbaro. Mukabbaro itu lawan dari musaghara. Tahu musaghara tasghir? Ya. Seperti kitab, kutaib. Iya. Abu misalnya Ubay. Tasghir itu bentuk kalau kita junior. Kalau bahasa Inggrisnya misalnya Umar itu Umar senior, bapaknya. Kalau orang Inggris bilang punya anak namakan Umar juga, tapi ditambah Umar junior. Umar junior ini kalau dalam bahasa Arab bukan pakai junior ya, tapi tinggal diganti bentuknya jadi Umair. Paham? Umair itu artinya Umar junior. Kalau bahasa sederhananya dia bentuk kecil dari sesuatu. Kalau kitab itu kitab biasa. Tapi kalau kutayib, seperti matan-matan kecil itu kutayib. Iya, kitab kecil. Ada wazannya? Ada wazannya, 3 wazannya. Iya. Misalnya rojulun rujail. Rojul laki-laki biasa, laki-laki rakil balik dewasa. Ya. Kalau rujail itu kecil. Kecil ini bisa beberapa maknanya, bisa dia lelaki. Rujail itu bisa betul-betul dia kecil orangnya, atau kinayah untuk penakut, atau kinayah untuk yang laki-laki yang hina misalnya disebut rujail. Atau laki-laki miskin yang tidak dianggap, itu dikenayakan seperti itu. Jadi dia ada wazan-wazan. Sekarang perhatikan apa itu mukabbar. Dan mukabbar adalah lawan dari musaghar. Musaghar artinya tasghir. Tasghir itu wazan-wazan, kalau dia sulami wazannya fu'ail. Kalau mau tasghir yang 3 huruf pakai wazan fu'ail. Kalau yang 4 huruf fu'ail. Fu'ailun. Kalau yang 5 huruf atau lebih fu'ail. Ada 2 yang fu'ail. Ini untuk 3, 4, 5 atau lebih. Misalnya apa misalnya? Baik. Abdun. Baik. Baik ya. Bisa ditanwin. Ditanwin. Abdun Ubaid. Jelas ya? Kecuali didhofakan lagi. Dan tasghir itu tidak boleh kata-kata yang diagungkan dalam syariat. Misalnya nama-nama Allah tidak boleh ditasghir. Kenapa? Karena tadi tasghir itu ada makna penghinaan.
Iya. Ada nama pemilihan Ada seperti yang pakai langsung. Hah? Mulai. Dari kata Malik. Mulai. Jadi bukan nama untuk bukan maksudnya bukan Malik. Malik. Malik itu kan Isa Allah, Isa Malik. Oh. makhluk kan. Yang ditasgir itu Malik yang raja manusia maksudnya, bukan raja yang semua sifat. Kalau semua sifat nggak boleh. Misalnya nama Allah Al-Malik, kemudian antum tasgir dia yang mulai. Jadi yang dalam keadaan yang dimaksudkan dari mulai itu adalah Allah, itu tidak boleh, haram. Dan kalau antum katakan Al-Malik, tasgirnya mulai, tapi yang untuk maksudnya misalnya presiden atau raja manusia, maka itu boleh saja. Paham ya? Makanya Ubaid kalau tambah Allah apa? Ubaidullah tidak tasgir Allahnya. Misalnya Abdullah. Abdullah kan tasgirnya Ubaidullah. Ya. Abdullah, Ubaidullah. Yang ditasgir kata depannya saya, karena nama Allah tidak bisa ditasgir. Jelas ya? Karena itu bertentangan dengan sifat Allah. Kemudian kalau yang 4 huruf, maka dia fa'il. Misalnya Ja'far. Ja'far kan berapa? 4 huruf. 4 huruf Ja'farun. Berarti Ju'aifirun. Ya. Terus kalau yang lebih dari yang 5 atau lebih pakai fa'il. Apa misalnya yang 5? Hah? Ya. Apa kata nama yang 5? Nama orang atau nama apa saja? Hanya yang asli ya, yang asli seperti Safarjal misalnya. Safarjal. Safarjal ini supaya rich dihapus lamnya. Saya tulis di sini asli. Safar jalan. Supaya kan fuai il. Berapa kata aslinya? Fuai il. 1, 2, di berapa? 3, 4 ya? 4. Fuai 1, 3 ya? Bisa 3, bisa 4. Tergantung kosakatanya. Kalau Safarjal itu katanya semuanya asli. Lihat yang asli dulu, supaya read, supaya reading. Alamnya dihapus karena yang dibutuhkan di sini hanya 4. Hanya 4. Kalau antum tambahkan lam, mau paksakan lam masuk, itu tidak sesuai wadah, tidak akan sesuai wadah. Kalau antum paksakan lam masuk, nah dihapus huruf kelimanya. Sini. Ini kalau asli semua, hurufnya asli semua seperti Abdul, Ja'far, Safarjal, itu asli semua. Kalau yang tambahan bagaimana? Ya, yang tambahan itu kadang dikembalikan. Salman. Hah? Nama orang Salman. Salman dia Sulaiman. tidak ya, tambahan alif dan nun. Apa? Nah, di sini ya, bukan di sini ya. Dia Sulaiman dia. Sulaiman.
Sulaiman. Ini Sulaiman yang bukan yang Nabi itu lain ya, dia bukan bahasa Arab. Kalau tambahan alif dan nun di akhirnya itu tidak dirubah, dia diikutkan ke sini. Tambahannya dibuang dulu sebelum ditasghir. Jadi Salman dihitung sa, lam dan ma, sa, sin, lam dan mim. Jadi ikutnya ke 3 huruf. Setelah itu nanti Sulaim. Setelah jadi Sulaim ditambahkan alif dan nun jadinya Sulaiman. Paham ya? Bang ini kalau yang tambahan alif dan nun kan ada nama-nama seperti Utsman misalnya. Utsman. Ini tambahan alif dan nun. Jadi Utsaiman dia, Utsaiman. Ya, kalau Ibnu Utsaimin lain lagi. Dia qadir. Dia bukan tasghir. Paham ya? Misalnya apa namanya? Apa kata lagi yang alif dan nun? Sufyan misalnya. Ya, hadiah di berarti supaya ada 2 ya yang berarti ya, tasdid. Supaya kan wahil ketemu ya 2. Satunya ya asli, satunya ya yang ini. Paham ya? Apa lagi? Yang jelas kalau tambahan alif dan nun tidak dianggap dulu tambahannya. Seperti juga yang ujungnya ta, marbuta itu tidak dianggap, tidak dihitung. Ya, misalnya apa? Baqarah misalnya. Baqarah. Baqarah itu ketika antum mau golongkan kemana ini? Golongkan ke 4 huruf atau 3 huruf? 3 huruf. Ke 3 huruf. Dibuang dulu yang tanya. Nanti setelah ditasghir baru dikembalikan. Jadinya apa? Bukair. Bukairun kemudian tambah ta jadi bukairah. Paham ya? Beda dengan ini. Nanti kalau antum ikutkan ke sini, jadinya, Buair. Bukoiri itu enggak cocok. Jadi kalau ada tambahannya dihapus dulu tambahannya. Karena dia diikutkan setelah dihapus kalau 3 huruf berarti diikutkan 3 huruf. Kalau setelah dihapus 4 huruf berarti diikutkan ke 4 huruf. Seperti tadi tambahan alif dan nun itu tidak dianggap dulu, dihilangkan dulu ketika mau ditasghir. Ta juga. Tapi kalau tambahannya asli seperti misalnya kita. Ini kan alifnya memang ada pada isim mufrad isimnya kan. Beda dengan ini, tambahnya belakangan. Ini ditambahnya belakangan. Kalau ini ada memang tambahannya. Kalau yang seperti ini kita berarti dihitungnya ke sini. Nah, jadinya kutai. Jadinya 4 huruf dia. Pertama kutai yib.
Baik. Dari mana yang kedua? Dari alif. Ya yang pertama dari mana? Dari wazan. Kan kuail, kutail. Asal di sini alif kemudian jadi ya. Baik. Kutail. Setelah itu ditasdid. Kutail. Paham ya? Kalau tambahannya seperti ini, tambahannya belakangan, tidak ada asalnya, maka diikutkan ke dihapus dulu sebelum ditasghir. Kalau sudah ada memang tambahannya seperti ini, maka langsung dicarikan kata yang cocok. Kalau 3 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 4 huruf, 5 atau lebih diikutkan ke kuai. Ketika lebih misalnya seperti tadi, maka yang dihapus itu huruf terakhir. Walaupun ada rincian sebenarnya tapi panjang ya. Sebenarnya di sini dibahas di sorof lanjutan. Masjid masuk mana? Hah? Kayak masjid. Masjid di tasghir kan? ditasghir ke 4 huruf ya. Masjid. Masjidun ditasghir ke 4 huruf. Jadi musayyid. Musayyid ditasghir ke sini. Nah, udah dibuang mimnya dulu. hah? Udah dibuang mimnya dulu. Mas tambahan mim. Enggak. Kalau ada memang pada mufradnya seperti ini, diikutkan saja langsung. Beda dengan ini, asalnya tidak ada tamarduto, tanun, itu tidak ada isim mufradnya asalnya. Kemudian ditambahkan belakangan. Ini makanya mengecilkan tadi. Ya, banyak maknanya. Bisa kecil, bisa sesuatu yang kecil, bisa merendahkan, bisa ya bermana banyak maknanya, menghinakan. Tapi di sini yang kita bahas itu kecil. Kebanyakan maknanya memang bermakna kecil. Hanya kadang dipakai untuk tujuan-tujuan lain seperti menghina dan semisal dengan itu. Hamba yang kecil. Iya. Paham ya? Yang jelas antum tahu saja wazannya itu sudah cukup. Kalau musaghara, ini ternyata musaghara, ini mukabbar. Nah, itu yang maksud di sini. Tidak usah antum dalami dulu. Karena ini dibahas di sorof pendalamannya. Yang kita perlu tekankan di sini apa? Tahu mana yang mana mukabbar itu yang mana, yang musaghara itu yang mana. Ya. Misalnya antum bilang Zaid, oh ini mukabbar ini. Kalau musagharanya apa? Hah? Zaid berarti Zuyaid. Iya. Kalau kolamun kulaim. Iya. Ini mukabbaronya kolam, musagharanya kulaim. Jelas ya? Sejabar jadi Jubair misalnya. Tasghir banyak ya dalam nama-nama Arab. Jadi tidak boleh musaghara. Tidak boleh untuk katakan Ubay. Ubay itu kan Ubay artinya bapak kecil. Ubay. Jamak tasghir dari Abu. Bapak kecil. Ya. Abu. Tidak di tasghir jadi Ubay. Asalnya Ubay bin. Ya. Ubay bin. Hamba itu satu yang belakang. Apa Ubay bin? Ubay bin. Wail.
Hanya ini ada kaidahnya kan, kalau ya dan waw berkumpul di ujung. Mana yang dijadikan ya, mana yang berubah? Waw yang selalu berubah jadi ya. Ya, di kaidah ilah. Setelah berubah jadi ya ditasdid jadi ubayy. Ubayy ditasdid, ubayyun. Ubayy. Tidak bisa dikatakan ubayyuka sebagai asmaul khamsah karena sudah tasghir, atau ukhayyuka. Paham ya? Itu syarat yang kedua, dia harus mukabbar, tidak boleh yang tasghir. Nah, tasghir itu apa? Antum hafal saya wazannya, fuail, fuail, tafuail. Kalbun misalnya anjing. Kalau anjing kecil, kulaib. Iya. Kalau kucing apa? Hirun. Hirun kan? Bisa kitun juga bisa. Hirun juga bisa. Makanya Hurairah. Hurairah itu dari hirun. Hanya Hurairah kalau pakai tamar buta berarti kucing betina yang kecil. Iya. Hurair. Kalau jantan Hurairun. Kalau Hurairatu jadi betina. Kalau sudah jadi betina Hurairatu jadi nama orang, itu tidak ditanwin lagi karena ada dua apanya? Sebabnya. Dia nama sekaligus perempuan dengan tamar buto. Tapi asalnya dia apa? Asalnya ditanwin. Asalnya ditanwin. Juaifirun, ya, Ubaidun misalnya. Tapi kalau pakai tamar buto, Ubaidah misalnya. Hanya tidak boleh ditanwin lagi. Kalau dijadikan nama, Ubaidah, Abu Ubaidah. Ya. Tidak bisa ditanwin karena dia nama sekaligus perempuan. Dua ilahnya. Apalagi isim lain sorif itu tidak ditanwin karena satu sebab atau dua sebab. Dan ini sudah dipelajari. Insyaallah di akhir kitab juga akan dipelajari lagi. Kalau masalah tanwinnya, tapi itu tidak usah dulu antum pusingkan. Yang antum perlu pahami seperti yang saya katakan tadi. Antum paham mana itu musaghara atau mukabbara? Jelas ya? Paham Abu Muhammad? Jadi asmaul khamsah tidak boleh yang mukabbara. Apa itu mukabbara? Musaghar. Selain dari yang musaghar, selain dari yang fuail, fuail atau fuail. Makanya kalau antum lihat lafaz-lafaz asmaul khamsah semuanya tidak ada yang wazan-wazan ini. Abuka misalnya, tidak ada wazan ini. Ya kan? Akhuka, hamuka, fuka. Dumalin tidak ada yang pakai wazan fuail, fuail atau fuail karena syaratnya memang tidak boleh. Syarat yang ketiga, tsalitsu antakuna mudhafatan. Hendaknya dia mudhaf, harus mudhaf. Nah, berarti tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus mudhaf. Makanya antum lihat asmaul khamsah semuanya mudhaf, tidak pernah tidak mudhaf. Kalau ab misalnya, abu. Kalau tidak mudhaf apa dibaca? Abun, tidak ada wawunya. Kembali ke isim mufrad biasa. Kembali ke kalau asmaul khamsah abuka, kalau tidak ada mudhaf ilainya, jadi abun saja, tidak ada wawunya. Jadi alamat rafanya bukan waw lagi tapi dhamma. Kalau ubayyun tadi ini kan tasghir.
tidak bisa jadi asmaul khamsah. Alamat rafa'nya bukan waw lagi tapi dhamma. Ya, dhamma karena tidak memenuhi syarat menjadi asmaul khamsah. Begitu pula kata-kata yang lainnya. Jelas ini ya, mudhaf. Saya kira antum sudah paham apa itu mudhaf. Kemudian syarat yang keempat, syarat umum yang keempat, ini untuk semua asmaul khamsah, antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Mudhaf ilainya selain ya mutakallim. Hendaknya dia idhafanya kepada selain ya mutakallim. Berarti kalau idhafanya kepada ya mutakallim, dia tidak bisa jadi asmaul khamsah. Alamat rafa'nya nanti bukan pakai waw lain, tapi pakai yang lain. Misalnya Abu, kalau pakai ya apa untuk bilang? Kan Abi. Ya. Abi. Bukan Abu ini bukan. Tapi apa? Abi. Alamat rafa'nya ini apa? Ya, saya kembali ke i'rab takdiri. Kalau i'rab muqaddar berarti munasab kan diidhafakan kepada ya mutakallim. Jadi dia dhamma muqaddar. Kenapa dia dhamma muqaddar disembunyikan dhammanya? Karena sibuk melayani ya mutakallim. Masih ingat ya? Kan ada i'rab takdiri yang ta'dzur, ada yang thiqal, ada yang munasabah. Nah, dia kembali ke sana. Berarti isim apa itu? Isim yang idhafah kepada yang mutakallim. Mirip dengan isim maksur dan mangkus. Teman-temannya isim maksur dan mangkus. Tapi itu syarat yang keempat. Ini syarat umum. Artinya bahwa semua asmaul khamsah tidak boleh mufrad, tidak boleh mukabbaro, tidak boleh tidak boleh selain mufrad ya. Dia harus mufrad, tidak boleh selain mufrad, dia harus mukabbaro, tidak boleh musaghgharo, dia harus idhofah, tidak boleh tidak diidhofakan. Kemudian yang keempat, tidak boleh disandarkan kepada ya mutakallim. Tidak boleh idhofahnya kepada ya mutakallim, harus kepada selain ya mutakallim. Makanya idhofahnya kalau antum lihat di contoh-contoh tadi, idhofahnya kepada dhamir pakai dhamir kaf, hum, na, tidak pernah ya mutakallim. Kalau pakai dhamir. Jelas ya? Kemudian syarat khusus, ada syarat khusus. Syarat khusus ini hanya terjadi pada sebagian. Syarat tambahan untuk sebagian asmaul khamsah, tidak seluruhnya. Apa itu? Wa masyrutu allati takhtassu bi ba'dihha fa syartan. Adapun syarat yang khusus dengan sebagian asmaul khamsah, maka dua syarat. Ahaduhuma anna kalimatahu yajib an takuna khaliyatan minal mim. Syarat yang pertama bahwa kalimat fuka itu kalau dia jadi asmaul khamsah wajib dikosongkan khaliyah, wajib dikosongkan dari mim. Apa bahasa Arabnya mulut? Bukan fu, famun. Iya. Kalau fu itu tidak boleh, bukan fu, tidak ada bahasa Arab fu, kecuali fuka. Kalau ada mudhof nilainya baru bisa antum bilang fuka. Tapi kalau masih mufrad, famun. Iya, famun mulut. Iya, nyanyiannya TK ini. Famun mulut. Tapi kalau sudah disandarkan, misalnya mulutnya, mulut mereka itu bukan pakai mim lagi. Tidak ada mimnya, hilang mimnya, digantikan waw. Fuka, fuhu, fuhum, fukum, fu zaidin. Jelas ini ya? Tapi kalau belum mudhof, mimnya apa? Kembali. Kalau sudah mudhof, hilang mimnya. Makanya syaratnya dia
kalau jadi asmaul khamsah harus hilang mimnya. Artinya kalau ada mimnya berarti kembali mufrad. Apa alamat rafanya? Dhamma lagi, kembali ke isim mufrad. Bukan pakai waw. Ini syarat khusus untuk apa ini? Untuk fuka. Harus tidak ada mimnya, hilang mimnya. Syarat khusus untuk zu, kata beliau, wa thaniha, yang keduanya, anna kalimat zu yajibu an takuna bimana sahibin. Bahwa kata zu, ini syarat khusus untuk zu berarti. Zu itu harus bermakna sahib, pemilik. Karena ada zu, perhatikan, ada zu yang bermakna isim mausul, yang ada zu bermakna isim mausul. Jelas ya, ada zu yang bermakna yang lain. Zu yang bisa jadi asmaul khamsah harus zu bermakna pemilik, memiliki, mempunyai, sahib. Jelas ya, zu ilmin, zu kitab, ya, zu malin. Berarti kesimpulannya asmaul khamsah semuanya syaratnya berapa? 4. Kecuali fu berapa? 5 kan tambah 1 tadi. Iya. Dan zu berapa? Berapa syaratnya zu? 5 juga, karena tadi tambah 1. Syarat umumnya 4 ditambah syarat khususnya untuk dia 1. Jelas ini? Kalau abuka syaratnya 4. Akhuka syaratnya 4. Hamuka syaratnya 4. Fuka syaratnya 5. Zumalin syaratnya 5. Hanya zumalin ada yang tambah 1 syarat lagi, syarat ke-7. Apa itu? Mudhofun ilaihinya harus isim jins. Mudhofun ilaihinya harus isim jins. Apa itu isim jins? Isim jins itu bukan kata sifat. Itu pendekatannya ya. Isim jins itu bukan kata sifat. Berarti bisa masdar. Iya. Nggak boleh antum katakan zu alimin. Salah besar itu. Zu alimin. Nggak boleh. Atau misalnya zu fadilin. Nggak boleh. Harus isim jins. Misalnya masdar, makanya ada zu fadlin. Seperti Allah tadi, dzul fadlil azim. Tidak boleh antum bilang zu fadilin, isim fa'il, tidak boleh. Karena dia kata sifat. Dia harus isim jins. Isim jins itu seperti masdar dan yang lain. Paham ya? Isim jins itu masdar, kata-kata jamid seperti malin tadi. Jelas ya? Berarti zu ada berapa syaratnya? Zu 7. 6. Afwan. 4 tambah 2 ya? Afwan. 6. Kalau fu 5. Ada 5. Selainnya 4. Hanya 4. Paham ini? Muhammad paham? Baik. Walam yata'arrad al-musannifu rahimahullah li dzikri hadhihi syurut. Penulis rahimahullah tidak menyinggung, lam yata'arrad, tidak menyinggung penyebutan syarat-syarat ini. Terhadap penyebutan syarat-syarat ini. Beliau kan tidak singgung di matan. Beliau singgung atau tidak? Tidak ada di matan. Coba lihat matannya kemarin. Tidak ada. Beliau hanya sebutkan contoh abuka, fuka, hamuka, fuka, zumali. Kenapa beliau tidak sebutkan? Alasannya iktifaan binutki hadhil asma'i mustawfiyatan li hadhihi syurut. Mencukupkan diri, karena beliau mencukupkan diri dengan
mengucapkan atau menyebutkan isim-isim ini dalam keadaan terpenuhi syarat-syarat ini. Jelas? Maksudnya penulis memang tidak sebut syaratnya di matan, tapi beliau sebutkan contoh yang mana contoh tersebut terpenuhi syarat. Jelas ini? Beliau memang tidak menyebutkan syaratnya secara terperinci, tertulis, tapi beliau isyaratkan pada contohnya. Beliau bawakan contoh yang mana pada contoh itu semuanya terpenuhi syaratnya. Lihat contohnya abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin yang ada pada matan. Itu semuanya terpenuhi syarat ini. Jelas ya? Beliau mencukupkan diri dengan hal itu. Tidak perlu dirinci, tapi beliau hanya menyebutkan contoh yang terpenuhi syarat-syaratnya. Itu sudah cukup. Baik, kemudian yang terakhir, bacaan siapa ini? Abdul Wahab. Baik, fa in takhallafa syartun min hadhihi asy-syurudi wa dzalika bi an kanat hadhihi al-asma'u muthannatan nahu jaa abwani aw majmu'atan nahu jaa abaun aw musaghharatan nahu jaa ubayyuka aw munqati'atan anil idafati nahu jaa abun aw udifat liya'il mutakallimi nahu jaa abi aw ittasalat al mimu bi kalimat, ya itu salah cetak, bi kalimat, lam itu bukan alif, disambung penulisannya dengan mim. Di situ bi kamati kan? Nah, harusnya bi kalimati. Bi kalimati. Antum tinggal sambung alif dan mimnya. Coret saja. Alif sambungkan dengan mim. Situ kan terputus. Bi kalimati fu. Nahu natoko famuka. Au kanat dhu laysat bimana sahibin wa innama bimana alladhi nahu jaa dhu qama ay alladhi qama lam turab hadha al-i'raba, lam turab hadha al-i'raba. Nah, kata beliau, apabila takhallafa itu tertinggal, maksudnya tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat ini, tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat ini. Wadzalika bi an kanat hadhihi al-asma'u muthannatan, dan hal itu terjadi misalnya isim-isim ini datang dalam bentuk musanna. Kan syaratnya tadi harus apa? Mufrad. Kalau isim-isim ini asmaul khamsah datang dalam bentuk musanna, berarti tidak terpenuhi syarat kan? Kata beliau contohnya jaa abawani, ini kan musanna dari abu. Au majmu'atan, atau dia dijamak, berarti tidak terpenuhi syarat mufrad juga. Harusnya mufrad dia jamak. Contohnya abaun, jamak taksir. Jaa abaun. Au musaghharatan, tidak terpenuhi syarat ke berapa? Kedua, dia tasghir. Harusnya takbir yang mukabbar. Contohnya jaa ubayyuk. Ubayyuk tadi sudah kita jelaskan dia tasghir. Au munqati'atan anil idhafah, atau terputus dari mudhafun ilaih. Tidak ada idhafahnya, tidak ada mudhafun ilaih. Padahal harus mudhaf. Nah, berarti tidak terpenuhi syarat ketiga. Jaa abun, contoh jaa abun, ini tidak ada mudhafun ilaih. Atau idhafah tapi udifat liya'il mutakallim, disandarkan kepada ya mutakallim. Tidak terpenuhi syarat keempat.
Kan syarat keempat selain ya mutakallim idhofahnya. Contoh jaa abi. Abi. Kepada yang mutakallim. Au ittasalat al-mimu bi kalimati fu, atau mim bersambung dengan kalimat fu. Jadi contohnya seperti natoko famuk, ada mimnya pada kata fu. Au kanat dzu laysat bimana sahib, atau dzu tidak bermana pemilik. Wa inna ma bimana alladzi, tiada lain bermana alladzi. Bermana isim mausul, berarti tidak terpenuhi syarat lagi. Contoh jaa dzu qoma, telah datang dzu qoma. Apa di situ? Bukan pemilik berdiri, tapi yang berdiri ai alladzi qoma, yang berdiri. Lam tu'rab hadzal i'rab. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini salah satunya saja, tidak di'irab dengan i'rab ini. Maksudnya tidak di'irab dengan i'rab asmaul khamsah, yang rafanya dengan waw, nasabnya dengan alif, khafadnya dengan ya, tidak di'irab dengan i'rab asmaul khamsah. Tapi di'irab dengan i'rab apa? Ya tergantung. Kalau dia isim mutsanna, di'irab dengan isim mutsanna. Kalau dia mufrad, di'irab dengan isim mufrad. Kalau dia jamak taksir, di'irab dengan jamak taksir. Sesuai apa? Sesuai asalnya. Paham ini? Kan tadi ada yang jamak taksir abaun, ada isim mufrad seperti abun, ada yang isim mutsanna abawani. Di'irab kembali ke asalnya kalau tidak terpenuhi syarat. Jelas ya? Di'irab ke asalnya. Kalau kembalinya ke musanna, di'irab isim musanna. Kalau kembalinya ke mufrad, di'irab ke isim mufrad. Kalau kembalinya ke jama', di'irab ke jama' taksir. Baik, selesai pembahasan waw menggantikan dhamma. Jadi waw menjadi alamat rafa pada berapa tempat? Pada 2 tempat. Yang pertama jama' mudzakkar salim, dan yang kedua jama' asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Dan asmaul khamsah sudah kita terangkan syarat-syaratnya, semuanya ada 4. Tapi kalau untuk fu ada 5, untuk dzu ada 6. Dzu ada 6. Tidak usah terlalu memusingkan itu syarat-syaratnya ya. Kalau antum hafal itu bagus, tapi kalau tidak hafal, yang penting antum ingat waw menjadi alamat rafa pada berapa tempat? Pada 2 tempat itu saja. Yang fokus kita alamat i'rab. Ya. Adapun tambahan syarat-syarat tadi sebenarnya juga tidak terlalu penting, tapi kalau antum hafal itu lebih bagus. Nah, ya ingat ya, belajar itu antum tahu garis besarnya ini, pembahasannya, penekanannya di mana. Karena kadang dalam kitab itu syarah, apalagi dalam ceramah-ceramah, itu kadang kemana-mana. Ya, kalau antum dengar ceramah seperti Ustadzul misalnya, kitab tauhid bahas, tapi singgungannya banyak. Jadi kadang kalau orang yang tidak fokus, dia tidak tahu, tidak bisa simpulkan apa benang merahnya ini pembahasan. Ya, terlalu luas. Saking luasnya pembahasannya, kadang dia tidak tahu inti pembahasannya sebenarnya apa. Ya, kadang pulang menghayal saja. Tadi di majelis seperti menghayal. Kenapa? Karena dia tidak tahu ini penekanan pembahasannya apa. Sama di sini, pembahasan kita asalnya apa? Alamat i'rab. Dhamma terjadi pada 4 tempat, waw terjadi pada 2 tempat, itu intinya. Adapun faedah-faedah tambahan, kalau antum hafalkan itu bagus, kalau tidak pun tidak ada masalah. Yang penting penekanannya antum tahu mana pembahasan utamanya di sini. Jelas ya? Kalau antum tidak bawa pulang memahami penekanan pembahasan utamanya, itu rugi antum. Antum tidak berhasil dalam belajar. Jelas ya?
Jadi kalau dibahas misalnya isim-isim marfu, antum fokus isim-isim marfu pembahasan kita. Kalau ada faedah-faedah lain, ya bagus. Kalau antum ingat, kalau tidak ingat juga tidak ada masalah. Yang penting paham isim-isim marfu itu apa saja. Kalau di sini tanda-tanda i'rab, apa tanda-tanda i'rab? Antum hafal saja tanda-tanda i'rab. Selebihnya kalau ada faedah tambahan, itu hanya apa? Tambahan saja. Kalau antum hafal bagus, kalau tidak hafal tidak ada masalah. Nah, kemudian nanti kita akan masuk di alif. Alif terjadi pada berapa tempat? Nah, akan disebutkan hanya satu tempat. Itu saja yang antum ingat. Oh, dhamma terjadi pada 4 tempat. Waw terjadi pada 2 tempat. Alif terjadi pada 1 tempat. Jelas ya? Ayo. Kita dulu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hah? Jadi bagi tinggal 2 orang. Belum masih ada? Atau belum? Atau sudah habis? Bisa 2 orang mah membaca. Bisa Jamal sama Ari. Ini banyak lagi. Banyak yang tidak datang. Iya, saya kira nih. Ini susahnya nanti kalau diulang lagi pembahasan. Nanti disinggung jamaah apa itu sin tasghir. Mudah-mudahan paham kalau dengan rekaman. Sampai mana yang dibagi? Sampai halaman 64. Hah? 64. 64. Di makan di roh di Siapa itu? Mas Arif. Kemudian setelahnya? Tidak ada. Siapa setelahnya? Abu Taufik. Abu Taufik berarti halaman 65. Abu Taufik halaman 65 sampai 66. Yang Al-Maudisani. Al-Maudisani siapa? Setelah Abu Taufik? Saya Abu